Tiga mayat yang tersenyum. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat tiga mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyumnya karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, "Benar apa yang Paduka katakan. Dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang Muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkan kepada kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, boleh kami mencobanya?" pinta mereka. "Tentu saja boleh, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah, kuda kamu hebat sekali Abu Nawas," puji kawan-kawannya. Tapi lama-kelamaan Abu Nawas mulai bosan dan berniat menjual kudanya. Sementara Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak dewasa. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas jadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku tahu dia adalah pemuda yang baik atau bukan," tutur Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid,
datanglah seorang lelaki yang tak ia kenal. "Tuan Abu, aku dengar kau akan menjual kudamu. Benarkah kabar itu?" tanya lelaki tersebut. "Iya benar, kalau harganya cocok maka akan aku jual," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu besok kawanku yang akan datang sendiri ke sini," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang. Pada hari itu, berarti Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seseorang yang akan membeli kudanya. Tidak lama kemudian, datanglah si pemuda yang hendak menikahi anak Tuan Hamid. Akan tetapi Abu Nawas mengira si pemuda adalah orang yang akan membeli kudanya. "Kamu beneran mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Bagaimana kau tahu kau sayang dia, padahal nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Tidak akan kukasih sebelum kau mencobanya. Saya tidak mau kau menyesal," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Tuan, saya sudah tidak mau sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Hei anak muda, kita lagi ngomongin seekor kuda," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya, tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. "Menurut kalian, di antara kedua orang itu siapa yang lebih alim?" tanya salah satu dari mereka. "Menurut saya Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan beliau mempercayakan sesuatunya kepada Allah," jawab warga yang lain. Namun ada juga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, "Lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya." "Iya benar, itu lebih tepat," timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid?"
padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam masjid. Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka saya ikhlaskan dan saya tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid, padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di teras masjid?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid." Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas selalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus, dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya, tapi harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang malaikat maut ketika menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. "Wahai malaikat maut, tunjukkanlah wujudmu seperti wujud saat engkau mengambil nyawa orang-orang yang berbuat dosa." Malaikat maut menjawab, "Engkau tak akan sanggup." Nabi Ibrahim membalas, "Aku pasti sanggup." Kemudian malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling dengan cepat, malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah padaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, di hadapannya telah berdiri sosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim langsung jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata,
Seandainya para pendosa itu tak menghadapi siksa yang lain dengan melihat wujudmu saja, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya. Kemudian Nabi Ibrahim minta ditunjukkan wujud malaikat maut saat mencabut manusia beriman. Lalu malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, dengan cepat malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah kepadaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, maka nampaklah di hadapan Nabi Ibrahim seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. Nabi Ibrahim lalu berkata, "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan atas amal baiknya." Membangun 1000 candi. Suatu hari, di istana yang megah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kamu membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku ingin keindahan istana kita ini semakin memukau," ujar sang raja. Abu Nawas yang sadar akan beratnya tugas tersebut tetap tenang. "Baik Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya," jawabnya sambil memberikan senyuman cerdik. Namun Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan, Abu Nawas mendatangi raja dengan wajah penuh keceriaan. "Ampun Paduka yang mulia, saya bersedia membangun 1000 candi tersebut. Tapi saya mempunyai satu syarat Paduka," ucapnya. Raja yang penasaran bertanya, "Memangnya syaratnya apa Abu Nawas?" Dengan ekspresi serius, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba akan membangun 1000 candi ini, hanya jika hamba diizinkan menyebutnya Candi Kecil Harun ar-Rasyid." Raja yang terkejut pun bertanya, "Lah, memangnya kenapa harus diberikan nama itu?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdik, "Begini Paduka, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun ar-Rasyid, maka setiap kali orang melihat atau membicarakan candi-candi itu, mereka akan selalu mengingat besar dan gagahnya istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid." Raja yang terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas pun akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Abu Nawas segera memulai pekerjaannya. Namun rencana cerdiknya segera terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, hampir seukuran korek api. Ketika raja melihat hasil karya Abu Nawas, ia pun merasa heran. "Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan," ucapnya. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka. Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, menambah keindahan setiap tempat." Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak jadi marah setelah mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. Menginap di Gunung Es. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang hingga hawa dingin menusuk tulang. Akibatnya suasana malam hari jalanan menjadi sepi, tanpa ada aktivitas sama sekali.
Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Prajurit, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah, sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi. Bisa dimanfaatkan pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama malam hari." Sang panglima pun menjawab, "Siap Paduka yang mulia." Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari perampokan. Bagus, rakyatku harus diutamakan, tutur Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya, pinta sang panglima. Baiklah, kamu minta saja pada bendahara kerajaan, supaya membelikan baju mantel buat mereka, balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam hari, terbersit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apa itu Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana Abu Nawas, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut Baginda Raja. Sejenak Baginda Raja terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas Baginda Raja. Menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit, berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tugasnya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu artinya tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian
Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa berhasil menjalani tantangannya. "Hebat Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal yang mengerikan mengenai dirinya. "Saya hampir mati kedinginan, Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja saya melihatnya, Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di kawah kaki gunung," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa. "Wah, berarti kamu gagal, Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu," ujar Baginda Raja. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya diam menahan emosi. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan kelakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Wah, benarkah? Masakan apa yang akan kau hidangkan?" tanya Baginda Raja. "Sop bebek buatan saya, Paduka," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda Raja untuk memasak sop bebek. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang," titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. "Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. "Mana makanannya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Belum matang, Paduka. Tunggulah beberapa saat," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun, sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum matang juga. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. "Ini kenapa lama sekali, Abu Nawas? Aku sudah tak kuat menahan laparku," ucap Baginda Raja. "Ya sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang," balas Abu Nawas. "Kamu dari tadi bilangnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum matang juga."
ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang. Melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat, betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya?" bentak Baginda Raja. "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" jawab Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Ya mana mungkin sop bebeknya bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal. Karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api hanya berjarak 1 meter. Makanya saya masak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya suatu saat pasti sop bebeknya akan matang," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. "Caramu membalasku memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahan, Baginda Raja memberikan uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Abu Nawas lolos dari sayembara dikubur hidup-hidup, kantongi hadiah 1.000 dinar. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada Pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, "Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu?" Berkata kepada Baginda Raja, "Mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba?" Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu persatu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua pesulap berkumpul, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja, "Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu. Sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba." Baginda Raja terheran-heran, mengapa pesulap sangat ketakutan. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya, mengaku tidak sanggup melakukannya.
Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar. Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir masih saja tidak ada yang berani. Penasehat istana pun menghampiri Baginda Raja untuk membuat sayembara. Barangkali rakyat ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujuinya dan langsung memerintahkan untuk disebar sampai pelosok negeri. Maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap dikubur hidup-hidup, akan diberikan 1000 dinar. Salah satu warga berkata, "Ini sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang hilang." Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, "Apakah kamu mampu?" Sang pemuda pun menjawab, "Hamba akan mencobanya, Paduka." Baginda Raja memberitahu, jika tidak selamat, maka tidak akan mendapat hadiah dan tidak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan dikira akan tetap dapat hadiah meski mati. Si pemuda pun membulatkan tekad tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda, karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya dengan memberikan uang banyak. Sontak hati sang raja tersentuh. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya sang pemuda mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Saat setelah pulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang? Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, "Tapi sayembara ini untuk siapa saja. Mengapa hamba tidak boleh ikut?" Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol. Abu Nawas pun berkata, jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus mendesak, Baginda Raja akhirnya mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1000 dinar," ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengatakan, sebelum melakukannya, dia memiliki permintaan diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan. Lalu dilaksanakan sayembara tersebut.
Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Atas keberhasilan